Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi perbedaan pandangan di internal umat Islam mengenai siapa yang pantas menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat Islam pada saat itu. Minimal ada dua pandangan. Yang pertama, yang menyebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok yang pantas menggantikan Nabi. Mereka memiliki basis argumennya sendiri. Kemudian yang kedua adalah mereka yang berpandangan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah yang pantas menggantikan Nabi. Mereka juga memiliki basis argumennya sendiri. Di tengah perbedaan dua pandangan ini, maka umat Islam memilih mekanisme dari Al-Quranul Karim, bahwa mereka melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga didapatkan hasil Sayyidina Abu Bakar lah sebagai khalifah pertama umat Islam pasca kematiannya Nabi. Di tengah keputusan tersebut, Sayyidina Ali menerima dengan penuh kebesaran hati apa yang menjadi hasil dari musyawarah umat Islam tersebut. Beliau tidak seperti sebagian politisi yang ketika kalah kemudian melakukan gerakan untuk menjadi kelompok oposisi yang terus bersikap ketus terhadap pemimpin yang terpilih. Alih-alih justru beliau terus mendampingi Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin politik umat Islam pada saat itu dan menjadi rekan bagi Sayyidina Abu Bakar dalam mendiskusikan formulasi kebijakan bagi umat Islam pada saat itu. Beliau, baik Sayyidina Ali maupun Sayyidina Abu Bakar, sangat sadar apa yang diajarkan oleh Nabi, bahwa politik dalam Islam bukan untuk meraih kekuasaan, melainkan untuk menegakkan kemaslahatan, yakni kebaikan bagi umat Islam dan seluruh umat manusia yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam pada saat itu. Kemudian yang kedua, ketika tampuk kepemimpinan umat Islam beralih kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar dikenal sebagai seorang khalifah Islam yang gemar berijtihad mengenai hukum-hukum Islam, meskipun kemudian ijtihad Sayyidina Umar berbeda dengan ijtihad para sahabat termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak kemudian lantas menjadikan perbedaan pandangan keagamaannya dengan Sayyidina Umar sebagai alat untuk memecah belah dirinya dengan Sayyidina Umar. Justru beliau kemudian terus mendampingi ijtihad keagamaan Sayyidina Umar dan menjadi rekan diskusi Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar mau memformulasikan ijtihad bagi umat Islam mengenai suatu hal. Oleh karena itu kita dapati kata-kata dari Sayyidina Umar, beliau pernah berkata, laula Ali lahalaka Umar, jika bukan karena Ali maka Umar akan terjerumus dalam kesalahan lantaran ijtihadnya. Sebab baik Sayyidina Ali maupun Sayyidina Umar sangat paham bahwa ijtihad dalam Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan jika ijtihad itu pun salah, asalkan dia dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kebesaran ilmu, maka ijtihad itu tetap bernilai pahala satu bagi yang melakukan dan yang memutuskannya. Adapun jika benar, maka mendapatkan dua pahala bagi yang memutuskan dan yang melakukannya. Kemudian ketika masuk ke zaman khalifah ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan, ketika Sayyidina Utsman bin Affan kemudian memasuki pada masa-masa krisis politik di akhir kepemimpinannya, di mana terjadi pemberontakan dari sebagian umat Islam terhadap kepemimpinan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak lantas kemudian memanfaatkan kondisi itu untuk meneguhkan kewibawaannya di tengah umat Islam. Alih-alih justru Sayyidina Ali terus mendampingi Sayyidina Utsman dan memberikan nasihat-nasihat agar Sayyidina Utsman kemudian mendapatkan kepercayaan kembali dari umat Islam secara utuh dan dapat mengeluarkan kepemimpinannya dari krisis politik pada saat itu. Dan ketika di akhir kepemimpinan Sayyidina Utsman diancam oleh sebagian umat Islam untuk dibunuh, Sayyidina Ali justru mengutus dua putranya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, untuk melindungi rumah Sayyidina Utsman agar tidak terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Inilah teladan yang diperlihatkan oleh sahabat-sahabat utama Nabi, para khulafaur rasyidin, yakni mereka di tengah perbedaan pendapat di antara mereka tetap mengedepankan persaudaraan dan persatuan di antara mereka. Adapun mulai dijadikannya perbedaan sebagai propaganda untuk memecah belah umat, dilakukan pertama kali oleh kelompok yang disebut sebagai Khawarij. Kelompok ini awalnya adalah mereka yang ikut kepada barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat umat Islam. Namun ketika Sayyidina Ali mengalami konflik, bahkan hingga berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan akhirnya Sayyidina Ali memutuskan untuk berdamai dengan Muawiyah demi kemaslahatan umat Islam pada saat itu,
Kelompok Khawarij ini kemudian tidak menerima keputusan damai Sayyidina Ali dan memilih untuk keluar dari barisan Sayyidina Ali, sehingga mereka disebut Khawarij, berasal kata dari kharaja, keluar. Adapun ini kemudian menjadi ciri pertama dari Khawarij, yakni mereka enggan menjadikan solusi damai sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di internal umat Islam. Mereka selalu menjadikan kekerasan, bahkan pembunuhan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah ataupun perbedaan pendapat di tengah umat Islam. Oleh karena itu, ketika mereka mulai berbeda pendapat dan berkonflik dengan Sayyidina Ali, seiring proses damai antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka kemudian melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan pembunuhan itu dilakukan di bulan Ramadan, di malam ke-19 Ramadan, dilakukan di mihrab Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali melakukan sholat subuh. Pelakunya adalah Abdurrahman ibnu Muljam, yang dikenal sebagai seorang yang penuh dengan ibadah hari-harinya dan seorang penghafal Al-Quran. Dia melewati malam-malamnya dengan ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ia justru menjadi pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sekaligus menjadi ciri kedua dari kelompok Khawarij ini, yakni mereka menjadikan agama Allah hanya diambil untuk aspek luaran dari diri mereka. Mereka membaca dan menghafal Al-Quran dan melakukan ritual-ritual, namun ritual-ritual itu hanya sebatas untuk badan mereka, dan hafalan serta pembacaan atas Al-Quran itu hanya sampai pada batang tenggorokannya saja, kata Sayyidina Ali, namun tidak sampai ke dalam sanubarinya, tidak memasuki hati dan pikirannya, sehingga hati dan pikirannya terus diliputi oleh kebencian dan kemarahan kepada siapa saja yang tidak satu pandangan dengan kelompok Khawarij ini. Kemudian ciri ketiga dari Khawarij ini yang sekaligus menjadi ciri utama mereka adalah takfir, yakni gemar mengkafirkan kepada siapa saja yang berbeda pandangan dengan mereka, baik itu kelompok maupun pribadi, maka mereka langsung melayangkan tuduhan kafir kepada kelompok atau pribadi yang berbeda, walaupun hanya sedikit dengan mereka itu. Modusnya adalah dua, antara mereka kemudian menuduh kafir mereka yang berbeda, atau mereka kemudian keluar dari kelompok yang menurut mereka telah kafir dari agama Allah. Tentu kecenderungan Khawarij ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Islam, karena Islam, sebagaimana sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya, mengedepankan perdamaian, sedangkan kalangan Khawarij ini mengedepankan kekerasan. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan untuk kita berdakwah, yakni memasukkan orang kafir ke dalam Islam, atau memasukkan orang kafir meskipun tidak beragama Islam ke dalam rasa aman yang dinaungi oleh umat Islam. Oleh karena itu, Sayyidina Ali misalnya menjelaskan agar kalau kalian sebisa mungkin menjadikan orang lain bersaudara dengan kalian atas nama agamanya sesama Islam, jika tidak, maka persaudarakan mereka minimal karena mereka sesama manusia. Islam selalu mencari cara untuk bersaudara dengan orang lain, sedangkan kalangan Khawarij justru melakukan upaya untuk mengeluarkan orang yang sudah Islam menjadi kafir dan mencari-cari cara untuk bermusuhan dengan siapa saja yang berbeda pandangan dengan mereka. Kemudian tren takfir ini berkembang hingga 1 abad kemudian muncul kelompok yang disebut Jahmiyah, yakni orang-orang yang mengikuti pandangannya Jaham bin Safwan, yang begitu kerasnya mereka sebagai seorang takfiri hingga Nabi Musa dan Nabi Isa pun mereka kafirkan, karena menurut mereka Nabi Musa pernah suatu hari berkata bahwa ia meminta Allah menampakkan dirinya kepada Nabi Musa, yang menurut mereka itu adalah kekafiran, karena Allah tidak akan pernah bisa tampak di mata manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Nabi Isa mereka kafirkan karena Nabi Isa menurut mereka telah keluar dari imannya ketika berdoa kepada Allah, di mana di dalamnya ada satu kata yang menyebut bahwa seolah Allah memiliki jiwa, sedangkan menurut mereka Allah terbebas dari jiwa. Begitu kerasnya pandangan takfiri ini sehingga mereka mengkafirkan 2 orang nabi yang namanya dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Tentu pandangan takfiri ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita agar sangat berhati-hati sekali untuk menuduh orang lain kafir.
Oleh karena itu, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi katakan, jangan sampai kalian sembarangan mengkafirkan orang lain, karena jika kalian mengkafirkan orang-orang yang sebenarnya mereka adalah Muslim, maka kekafiran itu akan kembali kepada penuduhnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu kerasnya Nabi mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dalam mengkafirkan orang lain, sehingga suatu hari Nabi pernah marah besar kepada Usamah bin Zaid, salah satu sahabatnya yang mulia, yang ketika ia mengejar seorang kafir yang lari dari peperangan bersama seorang sahabat Ansar, dan kemudian orang kafir itu ketika terpojok kemudian bersyahadat atas Allah dan Rasulnya, namun Usamah bin Zaid tetap memenggal orang kafir itu. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, maka Nabi marah besar kepada Usamah bin Zaid. Dan kemudian Usamah bin Zaid mencoba menjelaskan bahwa, wahai Rasul, sesungguhnya dia bersyahadat hanya di mulutnya, sedangkan hatinya dia tetap tidak mengikuti jalan Islam. Kata Nabi, aku tidak pernah diajarkan untuk menghukum orang dari hatinya, karena setiap orang tidak tahu isi hati dari seseorang. Aku hanya menghukumi orang dari zahirnya saja, dari tampilan luarnya saja. Selama dia mengucapkan syahadat dan melakukan tindakan sesuai dengan ajaran Islam serta sholat menghadap kiblat, maka dia berhak dilabeli Islam dan haram darahnya tumpah, serta wajib ia dilindungi diri, jiwa, dan hartanya. Inilah yang kemudian menjadi tren dalam pandangan ulama-ulama Asy'ariyah misalnya. Siapa saja menurut ulama Asy'ariyah yang sholat menghadap kiblat dan bersyahadat baik tindakan maupun ucapan, maka mereka tidak boleh dikafirkan, haram untuk dikafirkan. Begitu pula ulama-ulama Islam, misalnya Imam Ghazali menulis satu buku secara khusus yang ingin menyampaikan pesan begitu susahnya kita untuk mengkafirkan orang lain, sehingga haruslah kita sangat berhati-hati ketika ingin menuduh kafir orang lain. Dalam buku berjudul Fasal At-Tafrikah karya Imam Ghazali tersebut, beliau menegaskan bahwa lebih baik kita salah dalam memasukkan orang kafir seolah-olah menjadi Islam daripada kita salah menghukumi orang Islam seolah-olah mereka kafir. Beliau katakan bahwa kesalahan memasukkan orang ke dalam Islam lebih ringan daripada kesalahan menuduh orang Islam sebagai kafir. Begitu juga ulama lain, misalnya tokoh dari madhab Maliki yakni Qadhi Iyad, atau tokoh dari madhab Hanafi yakni Al-Mullah Ali Al-Qari Al-Harawi, menegaskan bahwa jika kalian menemukan 99 alasan untuk mengkafirkan orang lain, namun juga menemukan satu alasan untuk menyebutnya Islam, maka pilihlah untuk menyebut mereka Islam meskipun hanya dengan satu alasan. Maka sebenarnya dari Rasul, Khalifah, sampai ulama-ulama Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah mengkafirkan orang lain, dan sebisa mungkin untuk terus menarik orang lain masuk ke dalam cahaya Islam, bagaimanapun caranya. Sehingga masalah utama umat Islam bukan perbedaan antara jalan orang-orang yang mengikuti Khulafaur Rasyidin dan jalan orang-orang yang mengikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan pula perbedaan antara jalan orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik. Bukan pula perbedaan antara jalan mereka yang mengikuti Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Masalah umat Islam yang sebenarnya adalah adanya kelompok-kelompok yang menuduh kafir orang-orang yang berbeda pandangan, pendapat maupun madhab dengan mereka.